Baik Ibu Ani dimuliakan Allah, sebenarnya sirah itu kurang lebih semua sama ya. Hanya memang kalau fikih sirah nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Putih, itu beliau memang sejarahnya tidak terlalu terperinci, cuma beliau itu banyak mengajarkan kita untuk memahami hikmah. Jadi karena memang itu kalau dulu itu kita menjadi kitab rujuk, kitab yang dipakai dalam waktu kita kuliah di Yaman itu memang menjadi buku yang menjadi pelajaran khusus karena memang agar kita itu, dan itu subhanallah Umi memang punya ini ya senang banget gitu karena pertama kali bisa senang sejarah tuh gara-gara buku itu gitu. Selama ini kan kita belajar sejarah tuh banyaknya ya hanya sekedar masalah kayak kejadian tuh kayak bukan terperinci kejadiannya iya, tapi hanya kayak lebih menghafal kepada kisahnya, lalu kepada tanggal, tahun, jumlah, kayak begitu loh modelnya. Sehingga terus terang dulu tuh Mi gak suka sirah itu. Baru ngerasain jatuh cinta dengan sirah nabawiyah, ke sejarah Nabi itu ya waktu membaca kitabnya Dr. Putih itu. Karena di situ kita gak diajarin cuma sekedar belajar kisahnya Rasulullah, tapi mengambil setiap hikmah. Kenapa sih Nabi dilahirkan yatim? Kenapa sih Nabi itu harus menggembala kambing? Oleh Allah diaturnya kok dari kecil gembala kambing. Kenapa sih waktu kecil Nabi itu harus dibelah dadanya? Kenapa sih gitu loh? Nabi itu kok harus ummi gitu. Jadi kita tuh jadi ngerti gitu bahwa yang terjadi pada diri Nabi itu semuanya tuh benar-benar diatur sebegitu indahnya oleh Allah. Jadi benar-benar tidak ada celah bagi siapapun yang ingin meragukan kenabiannya Rasulullah SAW. Jadi bahwasanya beliau itu adalah benar-benar utusan Allah. Bahwasanya yang dibawa oleh beliau itu benar-benar semuanya adalah wahyu dari Allah. Bahwasanya Al-Quran itu adalah turunnya dari Allah, bukan karangannya Rasulullah. Jadi sejarah dari situ memang kita tuh dengan membaca gitu tuh senang banget, ya Allah, baru paham ternyata tuh gitu loh. Selama ini kan ya taunya ya masa kecil Nabi ya begitu gitu ya, kita bawa Nabi yatim itu kan dalam masalah hafalan, tapi hikmahnya kita nggak ngerti gitu. Apa sih yang terjadi di balik itu semua? Maka dari kitab Dr. Putih ini kita diajarkan untuk mencoba memahami bagaimana cara Allah tuh begitu indahnya untuk menjadikan keyakinan kita kepada apa yang dibawa Nabi itu semakin lebih besar lagi. Sehingga membaca sejarah itu nggak cuma hanya sekedar hafalan di otak, tapi akhirnya menjadi pemahaman, akhirnya menjadi rasa, ya Allah, Nabiku tuh gitu loh. Nabiku tuh Masya Allah diatur luar biasa gitu. Termasuk hikmah keyatiman Nabi. Ini bukan hanya sekedar untuk menjadikan bersihnya risalah beliau tuh dari campur tangan keluarga, agar tidak ada keraguan bahwa Nabi itu adalah ada sangkut pautnya dengan keluarga beliau yang memang dikenal sebagai pembesar-pembesar Quraisy saat itu kan. Kakek-kakek beliau adalah orang-orang hebat. Jadi keluarga beliau tuh memang dikenal dengan keagungannya, termasuk yang memegang kunci air Zam-Zam, punya peran dalam di Masjidil di Ka'bah. Tapi Nabi tuh besar tuh bukan dari karena itu saja gitu. Memang makanya Nabi dilahirkan yatim itu agar orang nggak ragu. Jangan itu kan dari bapaknya, itu kan dari pamannya, itu dari kakeknya, enggak. Sehingga ayahnya meninggal dari sebelum beliau lahir. Kakeknya pun dalam masa ketika beliau kecil dirawat oleh paman yang ternyata tidak beriman, tidak berikrar dengan syahadat sampai wafat kan begitu. Nah itu kan hikmah luar biasa. Kenapa Allah menjadikan begitu? Dan juga dari sejarah Nabi itu kita akhirnya memahami ternyata Nabi itu selalu mengambil bagian terberat dalam segala hal untuk menjadi kekuatan bagi kita umat. Sehingga Nabi itu diciptakan yatim tuh bukan hanya sekedar ada hikmah karena supaya tidak ada yang meragukan kenabiannya Rasulullah gitu ya. Tapi untuk menjadi kekuatan bagi siapapun umat yang diuji dengan keyatiman, jangan minder gara-gara yatim. Nabi kita yatim tapi ternyata bisa menjadi orang besar. Itulah dipilih oleh Allah menjadi orang yang agung. Artinya yatim tidak menjadi penutup bagi siapapun yang ingin menjadi orang yang luar biasa. Setelah itu dalam keadaan begitu di saat orang-orang jahiliyah saat itu merasa bangga dengan anak laki-laki. Nabi kita diberi anak laki-laki, tapi ternyata diambil semuanya pada waktu masih kecil. Gak ada, beliau sampai Nabi gak punya anak laki-laki yang bertahan sampai dewasa, karena memang diatur, karena Nabi Khotamul Anbiya. Nabi penutupnya para nabi. Sehingga kalau Nabi punya anak laki-laki, ya enggak ini dong. Semua nabi-nabi terdahulu anaknya jadi nabi. Kalau Nabi kita paling pantas jadi nabi, tapi kan enggak mungkin. Karena Nabi penutup. Akhirnya makanya anak-anak beliau hanya dari wanita. Tetapi pun
ternyata enggak, itu kan jadi kekuatan. Artinya di saat orang berbangga dengan anak laki-laki, tapi Nabi punya anak perempuan yang istimewa kan kita lihat. Jadi selalu seperti itu. Dalam hidup Nabi itu akhirnya dari situ memang menjadikan Umi itu seneng banget sama sejarah tuh dari membaca kitabnya Dr. Putih. Makanya Ibu An boleh coba dibaca lagi, coba direnungi. Memang baca sejarah tuh itu ujiannya banyak Bu Aan ya. Biasanya baru buka ngantuk gitu tuh biasanya begitu. Jadi memang kadang ya makanya subhanallah ya, memang kadang buku tuh bisa banyak kita punya tapi bacanya belum tentu bisa. Nah, itu memang seperti itu ujiannya, Masya Allah. Padahal kita kadang ada orang kuat nonton sinetron berjam-jam, kuat ya chattingan aktif di sosmed berjam-jam, tapi kadang baca sirah baru selembar aja udah tiduran. Itu ya subhanallah ya gitu Bu An ujiannya. Tapi kalau Bu An telaten bacanya, coba baca paling enggak berapa halaman dirutinkan, nanti Bu An akan menemukan ada banyak keistimewaan ya, ada banyak. Cuma memang ini karena memang berat ya buku beliau. Mungkin Bu An bisa loncat, jadi jangan dibaca dari awal tapi langsung mulai masuk ke sejarahnya Rasulullah. Jadi tidak di mukaddimahnya. Biar Bu An pengen ya siapa tahu pengen cepet-cepet kisahnya Nabi itu gimana gitu ya. Coba langsung ambil ke kisah dari mulai Rasulullah dilahirkan. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Umi, dan tadi masalah bacaan ini Waqiah, Umi katakan bebas. Hanya memang ada yang mengatakan Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud itu mengatakan aku tuh nggak pernah tidur kecuali beliau tuh membaca Waqiah. Artinya ya boleh mau dibaca malam setelah Isya boleh, atau mau baca asar bebas aja sih kan tidak ada ketentuan. Artinya dibaca rutin kulayom tiap hari ya. Boleh pagi setelah mau sholat duha, nggak ada masalah, bebas ya. Jadi kalau muluk biasanya memang sebelum tidur gitu ya. Nah kalau saya tadi Umi katakan bebas. Al-Fatihah juga bebas. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Untuk tetangga yang berangkat haji Umi? Untuk tetangga berangkat haji doain yang dengan doa yang Bu Aan paham, semoga ibadah hajinya diterima dan juga dijaga oleh Allah, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Dan juga bukan hanya sekedar doa. Hendaknya kalau ada tetangga yang haji, kita juga membantu untuk menjaga rumahnya, menjaga keluarganya. Kalau punya anak-anak, kita bantu untuk memberi makan, perhatian, karena supaya orang tuanya di sana biar tenang, anak-anaknya bisa keurus. Biasanya kan ada yang anak-anaknya masih kecil-kecil. Kita ikutan menjaga, yaitu ada keberkahan. Dan juga yang paling penting, kalau ada tetangga haji itu jangan suka titip barang. Nah itu. Jadi kalau titip doa oke. Nah, titip doa iya, tapi kalau titip barang jangan. Biasanya ada suka ngerepotin. Nanti titip abaya ya. Nanti titip itu ngerepotin. Karena takut akhirnya ya tetangga iya nggak enak, mau nolak nggak enak, tapi kadang mereka di sana juga nggak ngerti belanja. Kadang kan kalau yang nggak paham kan nggak paham juga ini artinya. Terus kadang kesempatan untuk ibadah juga berkurang. Atau kalau emang nanti ada hadiah itu lain cerita. Tapi kadang ada orang ngerepotin, titip sejadah sama. Kita pernah waktu itu ya waktu pernah umroh waktu itu kan belanja sama teman. Akhirnya teman tuh beli ini gitu, surban cakep banget. Udah dia semangat beli kan. Akhirnya begitu sampai di luar dibuka, ternyata Madain Pemalang. Masya Allah. Itulah ngapain muternya jauh banget sampai ke Mekah untuk beli barang yang ternyata dibuat di Pemalang gitu. Ternyata di sana juga banyak barang-barang buatan kita gitu ya. Makanya ya itu tadi berarti ya kalau ini makanya pesan yang paling penting doain iya dengan doa yang bukaan pahami dan juga dengan mendoakan kebaikan untuk orang lain, semoga kebaikan itu diberikan kepada kita. Nah, nanti yang belum haji bisa haji insya Allah karena ketulusan doanya untuk orang yang berangkat haji. Jadi ikutan senang ketika dengar ada saudara, tetangga, siapapun kerabat yang berangkat haji. Maka syukuri ya Allah, senang, jangan malah jadi iri dan dengki. Dan juga tadi jaga rumahnya, mungkin ya bisa sambil nyapu, sekalian sambil nyapu tetangga karena kan nggak ada ini mungkin daunnya banyak yang rontok atau apa. Terus juga kalau mereka punya anak-anak yang memang harus kita perhatikan, kirim makanan dan jangan cerita-cerita kepada yang haji karena itu berarti ngarep hadiah itu. Jangan lapor. Alhamdulillah ya tadi nyapu sekalian nyapu rumahmu. Alhamdulillah tadi masak sana ini mah niat banget gitu ya. Nah, jadi nggak usah dicerita. Allah yang tahu, Allah yang melihat, Allah yang berikan pahala. Jadi seperti Allah alam bisawab.